nggak sih kamu denger kalimat kayak gini? Ih, kasian banget, udah umur segini masih single. Atau malah sebaliknya, wah enak ya, single bebas, gak pusing urusan drama pacaran. Nah, ternyata sains punya jawaban menarik soal itu. Penelitian baru-baru ini nunjukin bahwa perempuan single justru cenderung lebih bahagia dibanding yang punya pasangan. Kok bisa gitu ya? Yuk kita bahas pelan-pelan. Penelitian dari Elaine Horn dan Geoff McDonald tahun 2024 di jurnal Social Psychological and Personality Science meneliti lebih dari 6.000 orang dewasa lajang. Hasilnya, perempuan melaporkan kepuasan hidup, kebahagiaan, dan kepuasan seksual yang lebih tinggi dibanding laki-laki lajang. Bahkan, mereka juga punya keinginan lebih rendah untuk segera punya pasangan. Mirip juga dengan meta-study tahun 2023 yang dimuat dari Hindustan Times Science Desk. Riset itu bilang perempuan single merasa lebih puas dengan hidupnya, lebih tenang, dan punya tingkat stres lebih rendah dibanding perempuan yang sedang berada di hubungan romantis yang kurang sehat. Sementara itu, di Indonesia ada penelitian dari Universitas Surabaya diteliti oleh Rufaidah dan Setiasih yang nemuin hal serupa. Perempuan lajang yang punya dukungan sosial kuat dari teman dan keluarga serta tingkat religiositas tinggi ternyata punya skor kebahagiaan yang signifikan lebih tinggi. Jadi bisa dibilang, being single bukan berarti kesepian, tapi kadang justru lebih damai dan stabil secara emosi. Kalau dari sisi psikologi, ini ada beberapa alasan rasionalnya nih. Pertama, autonomi alias kemandirian. Cewek single punya kebebasan penuh buat ngatur hidupnya. Mau fokus ke karir, hobi, ibadah, atau healing dulu juga bebas. Mereka nggak harus kompromi sama orang lain tiap saat. Kedua, tentang relasi sosial yang lebih sehat. Riset dari cis.org bilang perempuan single sering punya jaringan sosial yang kuat banget, sahabat, keluarga, dan komunitas. Dan dukungan sosial inilah yang sebenarnya bikin hidup bahagia, bukan sekedar status hubungan. Ketiga, ada self-compassion. Penelitian dari Universitas Surakarta yang diteliti oleh Marianto 2023 nemuin kalau perempuan yang bisa berbelas kasih pada diri sendiri alias self-compassion punya kepuasan hidup lebih tinggi walau belum menikah. Karena mereka bisa bilang ke diri sendiri, aku cukup, aku berharga, dan hidupku tetap berarti meskipun belum ada pasangan. Selanjutnya ada hubungan romantis yang tidak selalu sehat. Beberapa hubungan heteroseksual masih menuntut perempuan buat ngasih lebih banyak tenaga emosional. Dari ngingetin, ngehandle mood pasangan, sampai kerja domestik. Kalau itu nggak seimbang, ya kebahagiaan bisa berkurang. Jadi, bukan berarti hubungan itu salah, tapi kualitasnya yang menentukan. Di Indonesia sendiri, perempuan lajang sering menghadapi tekanan sosial. Komentar kayak, kapan nikah? Atau nanti keburu tua loh, masih sering banget terdengar. Tapi menariknya, penelitian lokal tadi nunjukin kalau dengan dukungan sosial dan religiositas yang baik, perempuan tetap bisa bahagia bahkan tanpa pasangan. Mereka aktif di komunitas, punya pekerjaan yang berarti, dan merasa hidupnya produktif. Bagi mereka, cinta itu bukan cuma soal pasangan, tapi juga tentang koneksi, empati, dan rasa punya tujuan. Oke, ini aku punya beberapa kisah buat kamu dengerin ya. Cerita pertama, ada Dina, 33 tahun, di Surabaya.
Dina pernah ngerasa rendah diri karena teman-temannya udah pada nikah. Tapi setelah ia gabung ke komunitas literasi, aktif di kegiatan sosial, dan memperkuat hubungan sama keluarga, dia bilang hidupnya justru terasa penuh dan bahagia. Aku sadar kebahagiaan gak harus datang dari pasangan, tapi dari cara aku mencintai diriku dan hidupku sendiri. Dan guess what? Skor kebahagiaannya bahkan termasuk tinggi waktu diteliti tim psikologi kampusnya. Contoh lain adalah aktris Emma Watson yang pernah viral waktu bilang dia self-partnered. Apa ya itu? Artinya dia punya hubungan yang sehat sama dirinya sendiri dulu. Dia gak anti cinta, tapi sadar bahwa kebahagiaan gak boleh tergantung dari status hubungan. Konsep ini tuh keren banget. Karena dalam psikologi positif, mencintai diri sendiri dulu adalah fondasi buat bisa mencintai orang lain dengan tulus. Jadi, kalau kamu sekarang lagi single, please jangan minder. Sains udah nunjukin, jadi single bukan berarti gagal. Malah bisa jadi masa terbaik buat tumbuh, belajar, dan menemukan versi terbaik dari dirimu. Tapi, kalau kamu lagi dalam hubungan dan bahagia, itu juga hebat. Intinya bukan soal status, tapi soal kualitas hidup dan kedamaian batinmu. Karena pada akhirnya, kebahagiaan itu bukan ditemukan di seseorang, tapi dibangun dari dalam dirimu sendiri. Kalau kamu relate sama topik ini, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Apakah kamu merasa lebih bahagia single atau justru lebih hidup saat berpasangan? Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kita bisa bahas topik psikologi menarik lainnya bareng-bareng. See you bestie! Dan ingat, mencintai diri sendiri itu bukan egois, tapi langkah pertama buat hidup yang utuh.